Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan pertemuan kali ini. Anak-anak, kita akan membahas tentang sumber hukum. Alangkah lebih baiknya Bapak akan mengingatkan kembali minggu kemarin kita pelajari tentang sifat kejujuran. Namun untuk kali ini kita akan membahas tentang berpedoman pada sumber hukum. Baik, anak-anakku sekalian, langsung saja kita bahas materi untuk pertemuan kita kali ini. Kita lihat tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah setelah mempelajari pembelajaran ini, sumber-sumber hukum Islam itu, kalian dapat meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, menganalisis kedudukan Al-Quran dan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Baik, masuk pada materi yang pertama kita kali ini. Sebelum itu kita pahami dulu sumber hukum Islam itu adalah merupakan suatu rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Ya. Terus sumber hukum Islam artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandekan atau berhenti, kefanaan dan atau kehancuran. Nah, adapun yang menjadi hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis dan ijtihad. Baik, kita masuk pada definisi masing-masing materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup untuk umat manusia. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang kedua adalah hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan, takrir atau persetujuan Rasulullah SAW yang diikuti atau dicontoh oleh umatnya dalam menjalani kehidupan. Kemudian ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga, pikiran, secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan atau kesungguhan suatu pekerjaan. Oke, pengertian dari Al-Quran tadi sudah disebutkan sebetulnya, tapi kita ulang lagi. Al-Quran berasal dari kata qara'a, qara'a yaqra'u Qur'an, ya, berarti bacaan atau dibaca. Sebab Al-Quran itu merupakan kitab yang wajib kita pelajari oleh orang yang mengimani kebenarannya. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, yang membacanya adalah tergolong ibadah. Kemudian kita masuk pada keistimewaannya. Keistimewaan dari Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah yang pertama. Yang kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab, ya, tersebut dalam Quran Surat Yusuf ayat 2. Kemudian Al-Quran merupakan hujjah, bisa pembela, argumen, atau penyangga. Yang keempat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukti kenabian beliau.
Dan yang kelima, Al-Quran merupakan sumber inspirasi kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian bagian C, kandungan dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Pokok kandungan Al-Quran meliputi 5 hal, yaitu yang pertama adalah akidah atau keimanan berhubungan dengan tauhid, mengisahkan Allah. Yang kedua adalah akhlak, budi pekerti, etika berperilaku terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, hewan dan lingkungan serta makhluk Allah yang lain. 3, ibadah, mengatur tata cara ibadah. Nah, itu di dalam kandungan Al-Quran yang nomor 3. Ada ibadah itu ibadah mahdhah atau ibadah yang berhubungan langsung dengan Sang Khaliq atau Pencipta. Tata caranya yang sudah ditentukan, itu ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, umroh, itu sudah ditentukan tata caranya, syarat dan rukunnya sudah ditentukan. Sedangkan ibadah yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdhah atau ibadah yang berhubungan dengan sesama makhluknya. Terus kandungan yang keempat adalah syariat atau fiqih, itu hukum atau jalan aturan yang menuju kebaikan, menuju dunia dan akhirat. Meliputi hukum ibadah, itu mengatur pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lain, itu syariatnya. Terus kemudian syariat yang kedua, yaitu bagian yang kedua, yaitu muamalah. Apa itu muamalah? Mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya, seperti jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan yang terakhir kandungan dari Al-Quran adalah kisah atau cerita atau sejarah, pelajaran dari kisah umat atau kaum terdahulu. Oke, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu hadis. Hadis dalam bahasa adalah kabar, gitu ya. Kalau ini hadis perkataan atau ucapan. Terus menurut istilah adalah segala sesuatu, perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis sendiri, di dalam hadis itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekali. Itu namanya sanad. Yang kedua, matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya di dalam hadis, yaitu rawi, adalah orang yang meriwayatkan hadis. Contoh hadisnya, ini salah satu saja. Haddatsana Malik bin al-Hawari qala atayna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Huwairis. Beliau berkata, kami mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi Muhammad bersabda, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Macam-macam hadis. Hadis terbagi atas 4. Namun yang lebih dikenal hadis itu terbagi menjadi 3. Nah, nanti kita jelaskan. Yang pertama adalah hadis qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi
peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Ini berbentuk perkataan beliau. Yang kedua adalah fi'liyah, perbuatan Rasulullah. Apapun tentang perbuatan Rasulullah, misalkan cara sholat, haji, wudhu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah taqririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah, persetujuan Rasulullah ketika melihat perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan di hadapan Rasulullah ataupun tidak, akan tetapi berita mengenai tersebut sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah mendiamkannya, bukan melarang ataupun merintahkan. Yang keempat adalah hamiyah, yaitu sesuatu yang dikehendaki Rasulullah. Nah, ini yang keempat ini banyak yang belum tahu ini. Tapi belum sempat terlaksana. Contoh adalah puasa pada tanggal 9 Muharram. Kemudian pembagian hadis. Pembagian hadis itu ada dua. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya, yang menurut kebiasaan mereka tidak mungkin berbuat dusta, dikarenakan karena jumlahnya banyak dari antara mereka. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad ini diriwayatkan oleh beberapa orang saja, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad ditinjau dari segi kualitasnya, dapat dilihat dari mutu periwayatnya atau sifat orangnya. Periwayatannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih yaitu periwayat yang sanadnya tidak terputus. Ya, kalau hadis hasan, perawinya atau periwayat yang adil, tetapi tingkat hafalannya masih di bawah hadis sahih. Hadis dhaif, hadis yang bersumber dari Rasulullah, bukan hadis yang dikarang-karang, atau bukan hadis palsu, hadis maudhu, ya, tetap dari Rasulullah, tetapi derajat perawinya ini ada yang lemah, makanya dikatakan fungsi hadis itu sebagai takrir, menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Quran sebagai bayan atau rincian penjelasan. Yang ketiga sebagai tasri, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian ijtihad ini sumber hukum yang ketiga. Pengertian dari ijtihad adalah memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu berarti bersungguh-sungguh, ya, mencari suatu masalah, ya, ketetapan suatu masalah hukumnya, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Syarat menjadi mujtahid orang yang melakukan ijtihad adalah memahami kandungan Al-Quran dan hadis, memahami bahasa Arab dengan baik, memahami ilmu ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara rinci, dan memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah yang baik. Itu syarat menjadi mujtahid. Yang bisa kita kenal adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali itu sebagai mujtahid. Hikmah menjadikan Al-Quran, hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama adalah tidak tersesat dalam berperilaku, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran dan hadis, selamat dari azab dan laknat Allah, ya. Terus yang kelima, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat karena mengikuti apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Dan keenam adalah terwujudnya perilaku akhlak karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.